Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini masih dalam rangkaian video tentang price action series ya. Kita akan bicara lagi mengenai 3 dasar atau 3 landasan dalam melihat price action atau pergerakan harga. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 prinsip di dalam menganalisa teknikal. Jadi kalau teman-teman melihat analisa teknikal, nah gunakan 6 prinsip itu. Nah, ini saya mau lengkapi teman-teman dalam analisa atau melihat pergerakan harga dengan 3 landasan ini. Dengan 6 prinsip plus 3 landasan ini, saya berharap teman-teman melihat pergerakan harga menjadi sesuatu yang berbeda. Menjadi lebih paham atau logiknya teman-teman bisa rasakan bahwa pergerakan harga ada 6 prinsip. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan 6 prinsip itu. Kemudian pergerakan harga di dalam fase pergerakan harganya dia akan memenuhi 3 prinsip atau 3 dasar ini. Jadi pahami 6 prinsip dan 3 dasar ini, teman-teman pasti akan berbeda dalam melihat atau menganalisa sebuah pergerakan chart atau harga. Jadi seperti apa 3 dasar atau landasan dalam price action? Kita ikuti sama-sama. Oke, baik. Teman-teman sudah melihat video kemarin ya. Jadi ini rangkaian seriesnya agar teman-teman jangan cuma melihat video ini saja, tetapi lihat rangkaian video ini dari awal. Jadi berkesinambungan ya, biar benar-benar tidak putus sama sekali. Jadi di video sebelumnya kita mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam analisa teknikal. Atau dapat kita katakan cikal bakal dari analisa teknikal adalah 6 prinsip dalam teori Dow. Oke, yang belum nonton silakan teman-teman nonton dulu ya. Dari part 1 sampai part 3. Ini berarti udah bagian yang keempat dari price action series. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lagi mengenai 3 dasar atau landasan dalam melihat pergerakan harga atau price action. Mengapa ada 3 dasar lagi atau 3 landasan dalam menilai pergerakan harga? Alasan utamanya adalah karena pergerakan harga bukanlah sesuatu yang bergerak secara acak. Jadi teman-teman udah lihat ya, prinsip yang kelima dari teori Dow, di mana pergerakan harga itu selalu bergerak dalam sebuah trend. Sebuah trend selalu akan membentuk 3 fase dalam sebuah pergerakannya ya. Jadi teman-teman masih ingat ya, 3 fase tersebut adalah fase akumulasi, fase markup, dan fase distribusi. Tetapi dalam hal ini kita bisa tambahkan satu fase lagi, yaitu setelah distribusi cenderung akan diikuti oleh markdown. Jadi kalau akumulasi mengakibatkan markup atau pergerakan harga bergerak naik, maka distribusi akan mengakibatkan pergerakan harga mengarah turun atau kita sebut sebagai markdown. Karena pergerakan harga tersebut di mana harga selalu bergerak dalam sebuah trend dan selalu melewati 4 fase ini ya, fase yang saya sebut tadi, akumulasi, markup, terus habis itu dia distribusi dan akhirnya markdown kembali. Maka untuk lebih mudah lagi menilai apakah pergerakan harga ini valid atau tidak, maka kita perlu melengkapi diri dengan 3 dasar atau landasan dalam price action ini ya. Jadi kita mau melihat dengan 3 landasan atau 3 dasar ini, pergerakan harga yang terjadi itu kita sebut sebagai pergerakan yang wajar atau valid atau tidak. Jadi kita nggak mau terjebak juga di dalam pergerakan-pergerakan harga yang cenderung semu atau yang hanya digerakkan sesaat terus habis itu
ditinggal begitu saja. Ketiga landasan tersebut adalah yang pertama, harga akan naik jika terdapat permintaan atau demand yang lebih besar daripada penawaran yang ada. Demikian sebaliknya. Jadi ini adalah landasan yang pertama, di mana kita melihat permintaan dan penawaran atau demand dan supply, permintaan dan pasokan barang yang ada. Jadi dasar ini sebenarnya teman-teman bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sering terjadi kok. Jika terdapat sebuah barang yang viral atau sebuah barang yang sebenarnya lagi dibutuhkan ya, dan dicari banyak orang, sedangkan barang tersebut mulai langka atau sulit ditemukan, atau mungkin ya persediaannya sudah mulai terbatas di pasaran, maka orang akan cenderung berani untuk menawar barang yang ada dengan harga yang lebih tinggi. Benar ya? Jadi harga yang lebih tinggi daripada harga normalnya. Kenapa? Karena mereka butuh barang itu, sedangkan barang tersebut sudah mulai langka di pasaran. Jadi jika permintaan besar, sedangkan penawaran terbatas atau pasokan barangnya terbatas, maka itu akan membuat harga cenderung naik. Ya, demikian juga di dalam melihat price action atau pergerakan harga. Apabila demand-nya besar, ya permintaannya besar, sedangkan penawarannya sedikit, maka harga akan cenderung naik. Demikian sebaliknya, jika penawaran besar artinya barangnya banjir di mana-mana, sedangkan permintaan nggak ada, untuk barang itu nggak ada, maka harga akan cenderung turun. Jadi itu prinsip pertama ya teman-teman ya. Jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga naik. Jika permintaan lebih kecil daripada penawaran, harga turun. Jika permintaan sama dengan penawaran, maka tidak akan terjadi perubahan signifikan pada harga. Bahasa kerennya di dalam technical analysis kita sebutnya sebagai volatility yang rendah. Jadi tidak ada gejolak yang terjadi di sana. Ya, jadi kalau permintaan dan penawaran itu sama. Dengan kata lain, landasan pertama ini atau dasar pertama ini menunjukkan bahwa kelebihan permintaan atas pasokan yang ada atau penawaran ya akan menyebabkan harga naik karena ada lebih banyak yang membeli daripada yang menjual. Tetapi dalam situasi di mana ada lebih banyak penjualan daripada pembelian, pasokan melebihi permintaan, maka akan menyebabkan harga turun. Dalam chart sering kita merefleksikan atau melihat penawaran dan permintaan ini itu dalam bentuk indikator yang namanya volume. Volume yang terjadi pada setiap transaksi atau candle. Jadi kita mau lihat nih ya, volume itu berarti berapa banyak permintaan atau penawaran yang sedang terjadi pada harga tersebut. Ya, makanya timbul sebuah aliran atau sebuah ilmu atau sebuah metode namanya volume price analysis. Dasar yang kedua adalah hubungan mengenai sebab dan akibat. Di awal video saya sudah singgung ini tentang salah satu prinsip dalam teori Dow, di mana pergerakan harga selalu bergerak dalam sebuah trend. Dan sebuah trend selalu akan terjadi 4 fase di dalamnya. Melihat dari dasar yang pertama atau landasan yang pertama, yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran. Apabila penawaran sama dengan permintaan, maka tren yang terjadi adalah sideways atau konsolidasi. Sedangkan apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, maka tren yang terjadi adalah markup atau uptrend. Harga cenderung naik. Dan kalau permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka tren yang terjadi adalah markdown atau downtrend. Nah, melihat dasar yang kedua ini, yang itu hubungan sebab dan akibat, maka kita juga bisa memberikan sebuah kesimpulan pada 4 fase dalam pergerakan harga tersebut. Yaitu, teman-teman lihat ya, jika terjadi akumulasi, maka akan mengakibatkan berkurangnya penawaran atau pasokan barang. Jadi barang di pasaran itu diserap atau
kumpulkan di salah satu atau sebagian orang ya, sebagian tempat ya, dikumpulkan di situ. Itu makanya disebut sebagai akumulasi. Nah, akumulasi terjadi untuk menyerap pasokan yang ada. Ya, jadi barang-barang semua diserap. Semua saham-saham yang beredar itu dikumpulkan ke beberapa tempat. Itu makanya disebut sebagai akumulasi. Maka kalau barang atau permintaan tetap besar, sedangkan barang-barang itu mulai udah terkumpul di satu tempat atau beberapa tempat, maka itu akan mengakibatkan kenaikan pada harga. Kenapa? Karena orang berani untuk menawar lebih mahal barang tersebut dengan harapan ke depannya dia akan dihargai lebih mahal. Atau kalau saya boleh katakan ya, ini bahasa teknikalnya adalah akumulasi akan menyebabkan markup. Karena sebab akumulasi, maka akibatnya akan terjadi kenaikan pada harga. Karena pada fase akumulasi, para smart money atau market maker sedang mengosongkan barang di pasaran yang akan mendorong terjadinya kenaikan pada harga. Nah, hal yang sama terjadi juga untuk fase distribusi. Saat permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka akan berakibat terjadinya fase yang kita sebut sebagai markdown atau penurunan harga. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya, dari dua landasan ini kita sudah mulai, seenggak-enggaknya ya, saya berharap adalah teman-teman mulai terbuka nih. Bagaimana sebenarnya cara kita melihat sebuah chart atau pergerakan harga. Itu sebabnya kenapa kita harus memiliki sebuah metode untuk bisa mendeteksi terjadi yang namanya akumulasi. Karena saat-saat itulah kita melihat bahwa terjadi pengosongan barang di pasaran. Ya, di mana penawaran yang ada diserap. Berapapun yang sedang dijual oleh mungkin retail atau siapapun, itu tiba-tiba diserap oleh sekelompok orang. Kelompok ini adalah kelompok minoritas. Oke, selalu ingat ya teman-teman ya, yang namanya market maker, yang namanya fund manager itu selalu menjadi kelompok yang minoritas. Dia tidak banyak, tetapi dia memiliki dana yang besar. Karena mereka memiliki dana yang besar, otomatis mereka harus bisa mengumpulkan barang dengan harga yang terbatas atau harga tertentu. Ya, makanya kenapa pada saat fase akumulasi maupun fase distribusi itu permintaan dan penawaran diusahakan sama. Jadi teman-teman, saya berharap adalah ya, dari setelah 3 landasan ini teman-teman udah bisa mulai melihat bagaimana sebuah gambaran besar bahwa pergerakan harga itu, ini logiknya ya, teorinya, logiknya itu begitu jalannya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita melihat akumulasi, distribusi maupun markup, markdown itu secara chart. Nah, oleh sebab itu, jika merujuk pada dua dasar ini saja, kita mulai bisa melihat bahwa ada sebuah pola yang selalu dilakukan oleh smart money atau market maker sebelum terjadinya sebuah kondisi pasar yang trending. Mereka akan melakukan pengumpulan barang terlebih dahulu, mengeringkan penawaran, sehingga akan memicu atau mengakibatkan banyak permintaan yang tidak mendapatkan barang dan mengakibatkan kenaikan pada harga. Pengumpulan barang ini selalu akan terjadi dengan volatility yang rendah atau dilakukan dalam keadaan senyap sehingga tidak terjadi perubahan harga secara signifikan. Itu teman-teman tangkap poinnya dulu. Habis itu kita lihat dasar yang ketiga. Dari dua dasar aja kita mulai udah dapat sebuah gambaran ya. Udah mulai, ya kalau saya boleh bilang udah mulai terbuka lah ya, dari 6 prinsip dasar, dari analisa teknikal, ditambahkan dengan 3 dasar ini atau 3 landasan dalam melihat pergerakan harga. Logiknya teman-teman pahami dulu.
Mengapa seorang trader harus melakukan analisa teknikal? Ya karena 6 prinsip ini dan 3 dasar ini, 3 landasan ini. Nah, dasar yang ketiga atau dasar yang terakhir adalah effort dan results atau usaha versus hasil. Ya, pada dasar yang ketiga ini untuk bisa menilai sebuah pergerakan harga, apakah itu terjadi anomali atau tidak, valid atau tidak, maka kita dapat membandingkan bagaimana usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang diciptakan oleh usaha tersebut. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat dulu ya. Jika Anda mendorong sebuah batu yang beratnya sekitar 100 kilo lah sendirian, saya percaya dorongan Anda itu hanya akan menggerakkan batunya sedikit. Benar nggak ya? Kalau Anda cuma 70-80 kilo, saya pikir kalau didorong batu yang 100 kilo, ya paling dia akan bergerak sedikit demi sedikit. Setuju ya? Tetapi akan berbeda jika kita mendorongnya berdua, bertiga. Pasti akan menghasilkan pergerakan batu yang jauh lebih besar daripada kalau kita dorong sendirian. Kebayang ya teman-teman ya, kalau kita menggunakan eskavator apalagi. Ya, untuk melakukannya hasilnya lebih berbeda lagi ya. Nah, kita atau tenaga kita itu adalah usaha kita. Effort, tenaga 2-3 orang mendorong sekalian itu adalah effort. Tenaga yang menggunakan eskavator itu adalah effort. Effort dari eskavator tersebut, tenaga yang dikeluarkan. Sedangkan hasilnya adalah dorongan itu seberapa jauh. Kalau teman-teman mendorong sendirian, ya pasti hasilnya cuma sedikit. Kalau mendorong 2-3 orang, ya hasilnya mungkin agak lebih besar daripada kalau sendirian. Tapi kalau menggunakan alat atau tools atau ekskavator, itu kita akan mendorongnya lebih jauh. Jadi teman-teman kebayang ya, untuk menggerakkan sebuah harga dibutuhkan usaha yang besar. Setuju? Nah, usaha yang besar inilah yang mau kita lihat siapa yang melakukan usaha tersebut. Kalau yang melakukan usaha mendorong harga itu adalah kita ya, retail ya, tentu itu seperti kita mendorong batu bersama-sama. Hasilnya pasti cuma sedikit-sedikit. Tetapi akan berbeda kalau yang mendorong ini adalah market maker atau si smart money yang memiliki tenaga atau effort usaha yang jauh lebih besar. Dia pakai eskavator. Lihat ya teman-teman ya. Sekarang kembali lagi ke price action. Dasar tentang hasil versus usaha atau effort versus result harus berbanding lurus. Artinya usaha yang kecil hanya akan membuahkan hasil yang kecil juga. Usaha yang besar akan membuahkan hasil yang besar. Tetapi akan terdapat yang namanya anomali jika usaha yang besar menghasilkan hasil yang kecil. Nah, kita mau lihat justru anomali-anomali yang tercipta ini di mana? Pada fase apa dia tercipta anomali-anomali tersebut? Kalau dia tercipta di fase yang namanya markup, tiba-tiba ada anomali di situ, teman-teman harus sudah mulai berhenti dan menganalisa itu. Kenapa terjadi anomali di sini? Apakah trennya akan berakhir? Atau dia akan membentuk sebuah tren yang baru? Atau mungkin dia akan reversal sebuah trend. Jadi jika kita melihat pada chart, maka ketiga dasar atau landasan ini harus teman-teman gunakan sebagai kacamata kita untuk membaca pergerakan harga. Karena apa? Pergerakan harga sesungguhnya ya, dari tiga dasar ini, jika permintaan mulai membesar yang ditandai dengan volume-volume yang mulai membesar dengan penawaran yang sedikit, artinya barangnya udah nggak ada nih. Ya, maka harga akan cenderung naik. Kenaikan pada harga akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada trend. Mungkin saja yang tadinya sideways menjadi uptrend atau downtrend. Sedangkan jika melihat pergerakan harga yang valid atau tidak, dasarnya adalah usaha yang besar harus disertai dengan hasil yang besar. Jadi kita gunakan dasar yang ketiga, effort versus result atau usaha versus hasil. Sebuah breakout yang valid itu harus didasari oleh usaha yang besar dengan hasil yang
besar. Sebuah pullback yang valid haruslah didasari oleh usaha yang kecil dengan hasil yang kecil. Jadi lengkapi analisa Anda, analisa teman-teman dengan price action, dengan menganalisa berdasarkan 3 dasar ini. Yang pertama teman-teman, lihat kembali bagaimana permintaan dan penawaran yang terjadi pada pergerakan sebuah aset atau pergerakan harganya. Yang kedua, berarti landasan tentang sebab akibat. Jika terdapat akumulasi di sana atau terdapat distribusi di sana, maka itu akan mendorong harga atau mendorong si pergerakan harga tersebut mengalami trending, kondisi trending. Bisa jadi dia akan menjadi downtrend atau dia akan menjadi uptrend. Jika sebabnya adalah akumulasi, ya, maka dia akan berakibat pada markup. Jika sebabnya karena distribusi, maka dia akan mengakibatkan markdown. Ini sebabnya kenapa Jesse Livermore bilang dia sebenarnya tidak sibuk setiap hari keluar masuk di pasar. Enggak. Dia duduk diam mengamati. Apa yang dia amati? Ya 3 dasar ini. Dia mau lihat kondisi pasar ini sedang apa. Kalau kondisi pasar sedang sideways, dia mau mengamati kembali atau menganalisa ini sedang mengosongkan barang atau sedang menjual atau mengeluarkan atau melepas barang. Kalau dia tahu ini sedang akumulasi, maka dia akan mencari titik-titik di mana dia bersiap untuk masuk, ya, untuk buy, untuk long, ya. Kalau ini adalah distribusi, maka dia akan bersiap dengan titik-titik di mana dia akan masuk untuk short atau jual. Yang ketiga, dasar yang ketiga adalah usaha versus hasil. Usaha yang besar harus menghasilkan besar. Demikian juga usaha yang kecil harus menghasilkan hasil yang kecil. Itu kita sebut sebagai pergerakan yang valid. Tetapi usaha yang besar tetapi hasil yang kecil, tandanya terdapat anomali di sana. Kemunculan anomali yang berturut-turut itu bisa memberikan kepada kita sinyal bahwa pergerakan harga kemungkinan besar akan terjadi reversal pada trend tersebut. Jadi dengan video ini teman-teman sudah dilengkapi dengan dasar atau logik di balik analisa teknikal dan price action tentunya atau pergerakan harga. Untuk menilai sebuah pergerakan harga, teman-teman gunakan 6 prinsip dalam teori Dow. Jadi analisa teknikal itu mulai dari situ. Yang kedua adalah pakai 3 prinsip atau landasan untuk menilai sebuah pergerakan harga. Nanti teman-teman ya, kita akan tunjukkan secara langsung di video berikutnya bagaimana penerapan teori Dow yang 6 prinsip tersebut dan 3 dasar price action ini dalam menganalisa sebuah chart. Nah, jika teman-teman melihat rangkaian video ini bermanfaat bagi perkembangan trading teman-teman ya, dan teman-teman juga merasa bahwa ini penting untuk perkembangan trading teman-teman yang lain, monggo silakan di-share ya, sebarkan agar lebih banyak lagi trader yang bisa belajar step by step tentang price action ini. Dan saya juga berharap ya teman-teman bisa lebih mandiri dalam trading ke depannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.